Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, hingga kita semua yang termasuk umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan peran pemuda dalam perkembangan Islam. Dalam sejarah Islam yang panjang, kita dapati begitu banyak peran dan kontribusi pemuda Islam bagi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin serta terciptanya peradaban Islam yang maju dan memuliakan martabat manusia, menebar keadilan, dan memakmurkan seluruh umat manusia. Agar kita mengetahui kontribusi para pemuda generasi sahabat terhadap kejayaan Islam dan kaum muslimin, berikut ini sedikit contoh untuk memberikan gambaran sekilas. Ini hanya sekelumit saja dari sekian banyak kontribusi besar yang telah mereka persembahkan. Di antaranya adalah poin pertama, yaitu dalam bidang dakwah dan perubahan sosial, atau yaitu contohnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau adalah pemuda paling tampan dan paling kaya di kota Mekah saat itu. Ia sangat populer di kalangan gadis-gadis Mekah kala itu. Setelah Islam datang, beliau beriman kepadanya dan masuk ke dalam agama Islam. Dia menjual semua kesenangan dunia dan perhiasannya demi meraih kebahagiaan dan kemuliaan yang kekal di akhirat. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah pemuda yang cerdas, berwawasan luas dan memiliki kepribadian yang menarik. Beliau inilah yang menjadi duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah untuk memberikan pelajaran tentang Islam kepada penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan berdakwah kepada penduduk Madinah yang belum masuk Islam. Melalui taufik Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian usaha dakwahnya, beliau berhasil membuat para pimpinan suku terkemuka di Madinah saat itu, yaitu Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum, serta yang lainnya masuk ke dalam Islam. Serta tokoh terkemuka masuk Islam, mayoritas penduduk yang berada di bawah kepemimpinan mereka juga ikut masuk ke dalam Islam. Saat itulah Madinah berubah menjadi masyarakat Muslim yang layak dan siap untuk menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang masih ada di Mekah. Yang kedua, yaitu dalam bidang ilmu. Al-Quran merupakan sumber perundang-undangan umat Islam dan asas kebangkitannya. Dengan Al-Quran, Allah mengentaskan umat ini dari kegelapan menuju cahaya. Oleh karenanya, hal pertama yang sangat diperhatikan oleh para pemuda generasi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, dengan menghafalnya dan mempelajarinya. Dalam hal ini ada 4 orang yang berhasil mencapai taraf penguasaan Al-Quran melampaui kebanyakan orang pada masanya, dan mereka direkomendasikan oleh Rasulullah agar menjadi tempat rujukan pembelajaran Al-Quran. 3 di antara mereka adalah pemuda. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda," yang artinya, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal. Yang ketiga, dalam bidang politik dan militer, pemuda yang sangat menonjol kontribusinya yang dijadikan contoh untuk bidang ini adalah Usamah bin Zaid bin Harithah al-Qalbi radhiyallahu anhu. Dia adalah pemuda yang sangat disayangi oleh Rasulullah, putra dari orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usianya yang masih belia, yaitu 17 tahun, dia sudah diberi amanat penting yang sangat berat, yang orang dewasa pengalaman sekalipun tetap akan merasa berat melakukan hal tersebut. Dia mendapat tugas untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi di Syam. Mari kita renungkan sebagai pemuda apa yang sudah kita perbuat saat ini untuk kepentingan umat dan kemajuan negara.
Jangan sampai kita diam saja dan tidak ada kontribusi untuk kepentingan bersama ini. Karena di usia muda, inilah kita sebagai manusia berada pada titik tertinggi dalam kehidupan, yang bagaimana bisa kita bagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu saat kita masih belia, masih bayi, balita, anak-anak, yang dimana kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan untuk berjalan saja kita kadang merasa kesulitan. Apalagi untuk berkontribusi dalam suatu perjuangan dan perkembangan suatu peradaban. Dan yang kedua, fase kedua yaitu fase remaja, di mana kita sudah matang dari segi fisik, mental, dan akal pikiran, di mana kita berada di titik yang paling sempurna. Otak kita sempurna untuk kita asupi berbagai macam pelajaran untuk bekal kita di masa tua nanti. Dan masa remaja ini kita harus semaksimal mungkin memanfaatkannya, karena disinilah semua aspek kehidupan berada di puncak tertinggi. Lalu di fase ketiga yaitu masa tua kita, masa yang dimana kondisi fisik kita sudah melemah dan otak kita sudah tidak sesegar masa remaja dulu, yang dimana kalau kita belajar hal baru, memasukkan ilmu ke dalam otak kita, mungkin sudah mudah lupa karena seiring berjalannya usia. Apalagi kondisi fisik yang bahkan mungkin mengangkat beberapa kilogram saja, pinggang sudah tidak kuat. Maka dari itu manfaatkanlah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.